Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Pertama dan utama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah karena atas rahmat dan kurnia-Nya alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Dengan harapan mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya salawat miring salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti biasa, sebelum kita meninggalkan masjid ini, sedikit kita makan waktu untuk tausiah dari kita untuk kita, yaitu dalam rangka menginsafi diri kita bahwa hidup di dunia ini perlu pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka pada pagi ini kita bicarakan tentang beberapa sabda Nabi tentang adab makan dan minum. Ini saya petik dari himpunan hadis Sahih Muslim. Yang pertama sekali, kalau kita mau makan atau minum, baca bismillah dan berdoa. Ya gulam samillah, hai anak Adam, kalau kamu mau makan bacalah bismillah dan berdoa. Di TK kinilah diajan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lapa dua kali. Ya artinya, ya Allah, berkatilah rezeki yang kami makan ini dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Setiap makan, setiap minum itu nanti dibaca dah. Nah, itu beda wak kalau lagi mengikuti Nabi. Kalau tidak mengikuti Nabi, nampak cendol kau tengah hari langsung dinonoh dewa. Tidak sempat berdoa, tidak sempat baca bismillah. Nampak ayam geprek kau sabawa, langsung dicicipi. Kalau orang yang beriman yang mengikuti Nabi, tidak baitunya bersikap dah. Dibacanya bismillah, berdoa. Semoga yang dimakan kau diberkati oleh Allah dan terhindar dia dari api neraka. Sudah itu yang kedua, iza akala ahadukum fayakulu biyamini wa yasribu biyamini fa inna syaitan yakulu bisimali wa yasrabu bisimali. Apabila seseorang dari kamu hendak makan, maka makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kiri, karena setan kalau makan ulangi, kalau kamu hendak makan maka makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan, karena setan kalau mau makan dia makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Di kalau je kidau makan sama je setan.
Kita tidak ingin seperti setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah kalau kita makan dengan tangan kanan. Inilah petunjuk dari Rasul kita. Setiap makan dan minum dengan tangan kanan. Makan di tangan suwok, laba cilomok dek makanan. Bah minum di tangan suwok, ditanai sebentuk kapacit tangan kita, di dua tangan memegang. Itu di dalam adab makan atau minum. Kemudian juga Nabi mengingatkan kita di dalam makan ini, zajara ayakulu mimma qa'iman. Nabi sangat melarang kalau kita minum berdiri. Nah, banyak kalau acara resepsi baralek, apalagi di gedung, kursi nak ada orang banyak, nasi lah tambah, air lah tambah, cendol lah tambah, tempat duduk nak ada dah. Inilah suatu fakta kehidupan kita. Berarti kita sudah melanggar pituan Nabi yang melarang makan atau minum berdiri. Kamu akan cari tempat duduk. Nggak ada kursi tempat duduk kalau di gedung itu dah. Saya pernah pergi baralek di Tilatang Kambang, di Setumbuk nama negarinya. Memang diatur dek tuan rumah baralek itu. Pakai giliran, makan segerombol orang dulu. Kayak meja osin tuh. Makan. Yang kelelapan nuah di luar menunggu. Duduk orang semua makan. Nggak ada nambah diri dah. Kalau selesai nggak kloter pertama masuk kloter kedua. Nggak sama juga baralek di Padang kada di gedung. Masuk ke sadonya. Sehingga anan tidak dapat kursi, tagak makan, tagak minum. Inilah suatu fakta kehidupan kita di dalam menghadiri acara resepsi atau baralek. Alangkah indahnya kalau kita diundang baralek, disedianya kursi, sedianya makan. Tapi kalau di Perumnas ada tenda, ada meja, ada kursi. Saya pernah pergi baralek ke Rohana Kudus, nak ada kursi tempat duduk. Makan setagak. Kalau kita baca hadis ni, tak bayang tak minta maaf, minta ampun tak kepada Allah. Berarti kita sudah melarang perintah Rasulullah. Kemudian juga Nabi kita mengingatkan kalau orang kafir makan berlebihan dengan 7 perut. Sementara orang iman makan dengan 1 perut. Apa maksudnya? Jangan makan berlebihan sehingga kalau kita sudah makan bisa kita berlari atau berjalan. Saya pernah latihan di Trisula dulu namanya muka batalion kau. Sudah makan disuruhnya berlari. Bisa. Sebab makan itu tak parah, sekedar makan. Tapi kalau makan kanyang, balawi labihan, tasanda, jangan kau berlari. Tagaknya payah, apalagi menghadiri salat di masjid. Seperti terjadi kalau kita babuko berlebihan. Sudah minum pabukoan, makan nasi lama, sambal lama, sehingga tasanda di kursi. Orang azan tak terdengar lagi. Ini suatu
nasihat dari Nabi kita, jangan makan berlebihan. Kemudian yang terakhir juga menjadi perhatian bagi kita, Nabi kalau sudah makan nyojilek apa kok? Jari-jarinya kau. Malah sampai piring pelatak nasi itu nyojilek. Kalau wakna besok kan jijik bunyinya itu, tapi itulah mengikuti ati Allah, ati Rasul. Karena di dalam waktu menjilek itu ada kebaikan kata Rasul. Nah, baru dicuci piring atau tangan. Tidak langsung dicuci tangan dah. Orang kan iyonya lulu jari kau. Bukan dia enak karena perintah Nabi. Di sana ada kebaikan bagimu. Barangkali inilah beberapa hal tentang adab makan dan minum. Dengan harapan mudah-mudahan kita coba mengikuti sunnah Rasul ini. Sehingga hari-hari kita dalam makan dan minum menurut petunjuk dari Rasul kita. Sehingga kalau wak baralek nanti pada acara kanalah tamu wak nangka duduk yo makan duduk. Jangan sampai tagak. Kalau sempat tagak orang makan gara-gara wak baralek, apa yang terjadi? Dampaknya kepada kita sesuai dengan sunnah Nabi ini. Gara-gara wak orang makan tagak, orang minum berdiri. Nauzubillah min zalik. Demikian saja kultum kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.